Halo Sobat Militer, jumpa lagi bersama Calon Magister, channelnya para pengamat militer bos. Kali ini kita akan membahas tentang alutsista jet tempur Indonesia, yaitu dibalik alasan Lockheed Martin Amerika Serikat tawarkan pesawat F-16 ke Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dulu ya bos, agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari dunia militer. Lockheed Martin, produsen pesawat dan peralatan militer asal Amerika Serikat, membeberkan alasan dibalik penawaran pesawat F-16 Block 72 untuk Indonesia. Menurut Lockheed Martin, F-16 Block 72 merupakan pesawat tempur yang cocok untuk Indonesia karena biaya akuisisinya yang paling murah dan memiliki teknologi terbaru dari pesawat generasi ke-4.5. Wah, Indonesia ini beli pesawat tempur yang murah-murah terus ya bos. F-16 Business Development Director Lockheed Martin, Mike Kelly, mengatakan Indonesia sudah mengoperasikan F-16 sehingga tidak perlu investasi tambahan untuk pelatihan dan persenjataan. Pesawat jet ini juga 25% lebih hemat dalam konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan pesawat jet tempur yang menggunakan mesin ganda atau double engine. Pesawat F-16 memiliki 12.000 flying horse, artinya biaya operasionalnya lebih hemat karena bertahan untuk periode yang lebih lama dibandingkan dengan pesawat tempur generasi sebelumnya. Nah, harga boleh murah sih, tapi soal kualitas bagaimana ya bos? Lockheed Martin tidak gentar bersaing dengan Rusia dan China karena F-16 memiliki kapabilitas yang baik sehingga banyak negara di Asia Tenggara yang menggunakan pesawat jet tempur ini. Tidak banyak negara yang membeli persenjataan dari Rusia. Lockheed Martin menyambut persaingan di Asia Tenggara. Jika Indonesia mengevaluasi pilihannya, F-16 bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Gimana bos? Kalau menurut kalian lebih condong ke alutsista blok barat atau blok timur nih? Indonesia sempat mempertimbangkan untuk membeli jet tempur Sukhoi Su-35, namun rencana ini menguap lantaran produk militer Rusia menghadapi sanksi perdagangan internasional dari Amerika Serikat sejak tahun 2016. Sanksi yang bernama Countering America's Adversary Stroke Sanction Act atau CAATSA ini bisa berdampak serius terhadap Indonesia. Salah satu negara yang terkena sanksi ini adalah Turki. Pada pertengahan Desember 2020, Amerika Serikat menghapus Turki dari kemitraan global F-35 Joint Strike Fighter karena negara tersebut membeli S-400 dari Rusia. Gimana bos? Kalau menurut kalian, akankah Indonesia akan melawan sanksi Amerika seperti halnya Mesir dan Turki? Tampaknya harus berpikir 1000 kali ya bos melihat dampak sanksi yang berat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk berburu alat utama sistem pertahanan. Beberapa pesawat yang dipertimbangkan termasuk F-15EX buatan Boeing Amerika Serikat, Dassault Rafale dari Dassault Aviation Prancis, hingga Eurofactor Typhoon bekas dari Austria. Akan tetapi rencana pembelian Eurofactor ini batal karena mendapatkan banyak penolakan dari dalam negeri bos. Sejumlah media Austria juga menyebutkan masalah status hukum yang membuat pembelian pesawat ini sulit untuk dilakukan. Saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat pada 15-19 Oktober 2020 lalu untuk memenuhi undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Indonesia dikabarkan tertarik mendapatkan jet tempur F-35 buatan Lockheed Martin. Namun keinginan ini kandas karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia untuk bisa mendapatkan F-35 bos. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dalam konferensi pers November lalu menyebut Indonesia harus terlebih dahulu memiliki pesawat generasi keempat dan ke-4,5. Untuk mencapai ke F-35 itu kita harus mempunyai pesawat F-16 Block 72. Ini pesawat F-16 termutakhir sebelum bisa mendapatkan pesawat tempur F-35 ya bos. Nah gimana nih bos, jet tempur generasi keempat aja kita belum punya ya kan? Mau beli ke generasi kelima sepertinya bakal dipersulit untuk pesawat dari Amerika Serikat sendiri. Apalagi sekarang sudah ada riset prototipe tentang pesawat tempur generasi ke-6. Nah semoga Indonesia tak ketinggalan amat ya bos tentang teknologi alutsistanya terutama untuk pesawat tempur.
Lockheed Martin tidak bisa menentukan tipe pesawat mana yang bisa dijual ke Indonesia karena keputusan tersebut ada di tangan pemerintah Amerika Serikat, bos. Fokus mereka adalah untuk mendukung pemerintah Amerika Serikat untuk menawarkan sistem pertahanan terbaik sesuai kebutuhan TNI Angkatan Udara. Banyak juga teknologi yang ada di F-35 ada di dalam pesawat tempur F-16, bos. Berdasarkan informasi di situs lockheedmartin.com, konfigurasi F-16 Block 72 mencakup radar aktif electronically scan array atau AESA yang canggih, serangkaian infusi teknologi avionik termasuk komputer misi dan layar prosesor, layar resolusi tinggi dengan format besar 6x8, sistem perang elektronik internal, jaringan data bervolume dan berkecepatan tinggi. Konfigurasi ini memungkinkan TNI Angkatan Udara menggabungkan tautan data yang canggih sehingga TNI Angkatan Udara dapat mengoperasikannya dalam lingkungan data yang berpusat pada jaringan. Kemampuan operasionalnya dapat ditingkatkan melalui tautan data canggih, targeting pod dan senjata, navigasi GPS yang presisi, dan Automatic Ground Collision Avoidance System atau AUTO GCAS. Dengan lebih dari 180 persenjataan, Lockheed Martin berpikir F-16 ini yang paling versatil. Kapabilitasnya sudah di-upgrade, membuat jet ini masih relevan dalam 30-40 tahun ke depan, bos. Gimana menurut kalian? Rencana Indonesia untuk membeli pesawat jet tempur baru juga akan ditentukan oleh anggaran yang tersedia, bos. Berdasarkan data Gens Aerospace Defense and Security, belanja pertahanan Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka 106,58 triliun rupiah atau setara 7,4 miliar US dollar, bos. Angka ini sudah termasuk pemangkasan anggaran akibat pandemi COVID-19. Tahun ini anggaran pertahanan naik hingga 7,1% menjadi 118 triliun rupiah, bos. Wow, lumayan juga ya, bos, budget naik. Semoga bisa untuk belanja-belanja alutsista ya. Pengadaan alutsista juga mengandalkan pinjaman luar negeri dengan dana pendamping dalam rupiah yang ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurut Lockheed Martin, tawaran pesawat tempur F-16 akan menggunakan skema Foreign Military Sales atau FMS dari pemerintah Amerika Serikat. Skema ini mencakup program transfer alat persenjataan, layanan dan pelatihan bagi mitra internasional maupun organisasi internasional. Program FMS ini disediakan oleh The Defense Security Cooperation Agency atau DSCA untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat, bos. Negara-negara yang membeli alutsista dari Amerika Serikat bisa menggunakan dana mereka sendiri maupun dana yang disediakan melalui program bantuan yang disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam beberapa kasus, skema FMS ini mencakup hibah atau grants dan sewa atau lease. Nah, bagaimana menurut kalian, bos? Tampaknya jalan Indonesia untuk mendapatkan jet tempur generasi kelima seperti F-35 masih sangat panjang. Harus beli jet tempur F-16 dulu ya. Haruskah Indonesia melanggar aturan KATSA dan membeli jet tempur siluman generasi kelima lainnya seperti Sukhoi Su-57? Silahkan berikan pendapat kalian ya, bos. Sekian video kali ini, terima kasih dan see you next video.